Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan nge-breakdown dan nge-review untuk teaser pertama film Thunderbolts yang udah rilis beberapa hari yang lalu. Kalau kalian sudah nonton, ketika teaser trailer Thunderbolts ini diputar pada event SDCC guys, atau event Disney di 23, aku lupa ya teman-teman. Nah, mungkin kalian udah nonton. Tetapi di sini kita akan nge-breakdown lebih detail lagi beberapa Easter egg yang mungkin kalian lewatkan. Di sini Jokastoy akan menjelaskan kepada kalian ya teman-teman. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita breakdown teaser dari Thunderbolts ini. Beberapa Easter egg, detail yang mungkin kalian lewatkan. Here we go. Oke, jadi kalau scene awal ini menampilkan Yelena Belova yang kehilangan arah gitu, dan akhirnya ia menemui ayah angkatnya Alexei Shostakov, dimana setelah pasca runtuhnya Red Room dan berhasilnya ia berdamai dengan Clint Barton, Yelena Belova ini kayak bingung, udah nggak ada tujuan hidup lagi. Saudarinya Natasha Romanoff sudah mati, sehingga ia nggak ngerti mau ngapain ya teman-teman. Kalau si Alexei nggak usah ditanya lagi ya teman-teman. Di sini ia sangat menikmati kehidupannya. Kalian bisa melihat di bagian belakang ketika perbincangan terjadi antara Yelena dan Alexei, bahwa Alexei ini memiliki poster dirinya sendiri sebagai Red Guardian yang ditempel sebagai dekorasi di rumahnya ya guys. Pekerjaan Alexei di sini masih disembunyikan dan masih misteri, tapi ia berbicara kepada Yelena bahwa ia ini orang yang sangat sibuk dan memiliki banyak pekerjaan gitu, padahal sepanjang hari hanya menonton dan makan saja. Yelena berkata ada yang berubah dari dirinya dan ada yang salah dengan dirinya. Scene pun berpindah ke opening Marvel Studios berwarna kuning, di mana kuning ini melambangkan Sentry, kostumnya itu sendiri, atau Robert Reynolds. Next scene kita melihat di sini Yelena berkata hatinya itu kosong dan kehilangan interest gitu ya guys. Scene pun berpindah di sini di mana Bucky menghadiri court atau persidangan. Persidangannya ini masih misterius. Persidangan apa? Entah itu persidangan tentang kasus barunya, atau ia di sini berperan sebagai saksi kunci yang nantinya malah akan memberatkan member anggota-anggota Thunderbolts. Next kita melihat di sini US Agent atau John Walker yang membaca berita elektronik di smartphone-nya memberitakan tentang dirinya, The Fall of Hero, di mana di sini diberitakan hal yang buruk tentangnya ya guys. Bahkan ia tidak memperhatikan anak perempuannya itu. Di akhir film The Falcon and the Winter Soldiers, kita tahu bahwa John Walker atau US Agent ini sudah direkrut oleh Valentina Allegra de Fonte. Nah, tapi aku nggak tahu bagaimana kelanjutannya. Apakah ia mendapatkan misi atau sebenarnya ia hanya dianggurkan saja. Dan juga kan reputasi dari John Walker atau US Agent ini sudah hancur ketika ia mengenakan mantel Captain America membunuh salah satu anggota dari The Flag Smasher di The Falcon and the Winter Soldier itu. Dan itu kan beritanya viral banget ya teman-teman, membuatnya kehilangan mantel Captain America dari Steve Rogers. Next kita melihat di sini Yelena berkata mungkin kekosongan di hatinya bisa terpenuhi jika ia kembali menjalankan tugasnya sebagai agent atau Black Widow gitu. Terlihat di sini sebuah gedung meledak gitu ya, salah satu fasilitas laboratorium yang ada di Malaysia. Terlihat di sini Yelena Belova sebelum meledakkan laboratorium, ia menyelamatkan salah satu hamster yang digunakan sebagai hewan percobaan penelitian. Jadi baik sifat dan juga empati dari Yelena ini sudah berubah ya ke lebih manusiawi setelah ia pasca terbebas dari Red Room dan agent pembunuh Black Widow. Kemudian dilanjutkan dengan scene di mana Yelena menggunakan pistolnya membunuh dan menyerang para agent bersenjata yang menghalanginya. Di sini ia memasuki sebuah gedung dan kalian perhatikan kalimat tulisan di belakangnya tertulis lobi utama. Yap, memang itu merupakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, karena memang menurut rumornya Thunderbolts ini syutingnya itu ada beberapa di wilayah Indonesia dan wilayah Malaysia teman-teman. Jadi nanti kita lihat aja ya di full first trailer atau nanti di movie-nya. Kelihatan banget di sini ya, Yelena masih tetap badass guys. Next kita melihat di sini Yelena Belova yang dijebak untuk masuk ke sebuah rubana basement bunker gitu. Ia menodongkan senjatanya. Yelena pun bahkan melihat sebuah file atau dokumen Project Sentry, di mana kalian bisa melihat di sini ya, mereka menentukan lambang S untuk Sentry ini, bahkan hairstyle, gaya model rambutnya ya guys. Wah, bener-bener di set banget si Sentry ini Robert Reynolds. Mereka bahkan memiliki data chart pembagian berapa persen kekuatan si Sentry serta men-set kostumnya yang berwarna kuning itu. Seketika Yelena Belova diserang oleh John Walker, US Agent,
Yap, mereka semua ini di set untuk bertemu di Rubanah Bunker ini ya, yang dahulunya mereka ini adalah super villain dan menjadi antihero. Yelena berusaha untuk menikam John Walker dengan belatinya. John Walker langsung ditendang oleh Taskmaster. Jadi Taskmaster ini berusaha untuk melindungi Yelena, karena kan Taskmaster ini aslinya adalah agent Black Widow juga sama kayak Yelena. Kalau kalian lihat di sini topeng dan kostum Taskmaster baru ya guys, terinspirasi dari topeng di komik Taskmaster by Udon Studios. Terjadi pertarungan yang epic banget di sini ya teman-teman. Jadi pertarungannya itu saling bersambut. Ditambah lagi di sana kedatangan Ghost atau Ava Star yang juga lengkap dengan kostum dan topeng barunya yang bahkan lebih komik akurat. Memang sih secara versi MCU, kostum lama Taskmaster dan juga Ghost itu lebih bagus dan lebih ikonik aja. Tetapi di versi Thunderbolts ini mereka kayak memiliki identitas yang baru dan lebih simple aja gitu. Baik topeng dan juga kostum si Taskmaster dan si Ghost. Segera Ghost menggunakan kekuatan passingnya menembus US Agent untuk menyerang Taskmaster. Di sini keren banget ya guys scene-nya, apalagi kekuatannya si Ghost ini benar-benar satisfying banget. Para antihero ini saling bertarung satu dengan yang lainnya. Mereka pun bingung kenapa mereka melakukan hal itu, karena mereka diorder oleh orang yang sama untuk ke tempat yang sama pula. Jadi benar-benar ada yang merencanakan untuk membunuh para antihero atau villain yang udah tobat ini. Seketika mereka terhenti dan terkejut melihat ada sesosok yang keluar dari dalam box gitu, yaitu si Robert Reynolds atau si Sentry yang ia masih nggak tahu dirinya siapa dan masih belum menjadi superhero ya guys. Kelihatan banget bahwa badan si Robert Reynolds ini disembunyikan dalam sebuah kotak dan dibius gitu ya guys. Benar-benar dipersiapkan hanya menjadi alat saja. Seketika pintu gerbang dari bunker ini pun tertutup untuk membuat mereka semua terjebak di sini agar bisa dibunuh. Tentara suruhan Valentina pun muncul untuk memburu para antihero di sini ya guys. Yelena pun terlihat hendak membunuh salah satu ilmuwan dan kalian bisa perhatikan bahwa Selena memegang serum berwarna merah. Apakah ini serum Hulk ataukah ini serum Super Soldier atau Pym Particle? Kemudian juga terlihat di scene ini bahwa bunkernya nanti akan berubah menjadi warna merah dan cara Valentina untuk membunuh memusnahkan mereka semua ini ialah dengan membuat bunker ini menjadi oven membakar hidup-hidup. Memang gila banget ya si Valentina ini. Aku nggak tahu apa tujuannya dan goalsnya dengan membunuh para villain yang sudah tobat ini ya. Padahal kan secara garis besar mereka ini adalah victim atau korban guys. Di sana tetap ada si Sentry, tapi karena Sentry ini super soldier dan juga manusia super sehingga dia pasti akan selamat. Kemudian scene berpindah di mana Valentina itu mengadakan sebuah pesta perjamuan makan malam. Kalian bisa melihat di sana ada tongkat Loki, scepter Loki yang disimpan sebagai pajangan dan beberapa poster menunjukkan beberapa battle atau peperangan yang dilakukan oleh Avengers dengan tulisan Battle of New York yang di sini gambarnya Iron Man dan salah satu anggota Avengers dan yang sebelah kiri gambarnya si Hawkeye. Aku lebih melihatnya ini sebuah acara dalam pameran di sebuah museum mengingat kembali Battle of New York. Kalau kalian melihat kotak-kotak kaca selain tongkat Loki, di sana juga mungkin ada perintilan-perintilan dari beberapa puing-puing perang New York di Battle of New York di film Avengers. Mungkin ini kayak dibuat sebuah peresmiannya. Terlihat di sini Valentina tertawa sangat lepas ya bersama dengan asistennya perempuan berambut hitam itu bernama Mel. Mel ini kalau di versi komik adalah hero yang nantinya akan menjadi Songbird dengan kekuatan supersonik suaranya itu. Terlihat Bucky Barnes juga ada di pesta ini. Scene berikutnya yang gak kalah penting adalah scene ini di mana Robert Reynolds atau Sentry itu seperti diserang oleh pasukan bersenjatanya Valentina CIA untuk membunuh si Robert atau Sentry ini. Tetapi kelihatan dia ini seperti orang bodoh-bodoh. Yap, bener banget, Robert Reynolds ini merupakan manusia super yang memiliki gangguan mental illness, skizofrenia, bipolar. Pikirannya itu tidak bisa terprediksi ya teman-teman. Makanya ia sangat mudah dimanipulasi. Next terlihat di sini Bucky Barnes memamerkan tangan mekaniknya teknologi Wakanda Vibranium yang bisa dicuci di dishwasher, membuktikan bahwa teknologi Wakanda itu the best ya guys. Kemudian terlihat lagi scene Yelena memegang serum merah ini. Aku yakin banget mungkin serum merah ini adalah cikal bakal dari serum atau darah Hulk yang dipakai She-Hulk untuk membuat Army of the Hulk. Mungkin aja ya guys. Terlihat di sini Mel sedang mengidentifikasi dan melihat perkembangan dari organ jantung seseorang. Yap, ini adalah jantungnya si Sentry. Bisa kalian lihat di laptopnya. Scene epic berikutnya yang aku suka adalah pertarungan di street New York. Anggota Thunderbolts termasuk John Walker,
Taskmaster, Yelena, dan juga Ghost, di mana mereka bertarung dengan pasukannya si Valentina ini. Karena memang villainnya di sini ialah Valentina. Valentina lah yang mereka harus lawan, teman-teman. Dilanjutkan dengan Sentry yang turun lengkap dengan boots atau sepatunya itu sudah dirancang sedemikian rupa dan emblem atau lambangnya berbentuk es emas, guys. Jadi ini memang nanti akan menjadi kostumnya si Sentry banget nih, yang komik akurat ya. Scene pun ditutup dengan para anggota Thunderbolts, termasuk di sana ada Winter Soldier, Red Guardian, Black Widow, Ghost, Taskmaster, dan US Agent yang diundang Valentina ke sebuah tower atau menara. Gak usah ditanya lagi ini menara siapa, jelas ini adalah menara Tony Stark atau Stark Tower yang dibeli oleh Valentina De Fontaine. Di scene awal tadi terlihat di file Sentry bahwa menara Tony Stark ini nanti akan dirubah namanya menjadi menara The Watch Tower, di mana The Watch Tower ini berlokasi di menara Tony Stark dan merujuk ke headquarter atau markasnya Sentry dan juga si Valentina ini, yaitu akan dirubah namanya menjadi The Watch Tower. Wah, gila banget ya teman-teman. Dan akhirnya teaser ini pun berakhir. Scene para Thunderbolts yang keluar melewati lift ini sama banget ya dengan scene para Avengers yang juga keluar dari lift di film mereka yang pertama. Wah, gila sih, udah gak sabar banget ya guys. 2025 rilisnya setelah film Captain America Brave New World. Kalau ditanya hype dan sukaan yang mana, jelas Jokastoy lebih suka dan menunggu film Thunderbolts ketimbang Captain America keempat ya guys. Gak tahu kenapa kalau di film Thunderbolts ini setiap hero-nya dan setiap karakternya itu sudah memiliki latar belakang, background, dan arc story yang menjanjikan, dan pastinya udah kenal gitu loh para penonton dengan mereka ini ketimbang di film Captain America keempat. Dan juga para aktor dan aktris yang berperan di Thunderbolts itu lebih menarik guys kalau menurut aku. Oke teman-teman semuanya, itu dia sedikit penjelasan dan review dari aku untuk teaser trailer awal dari film Thunderbolts ini. Kemungkinan nanti 3 bulan lagi atau 2 bulan kurang akan rilis full trailer, first trailer dari Thunderbolts ini. Pantengin terus channel Jokastoy biar kita breakdown dan review scene per scene dengan sangat detail teman-teman. Oke guys, itu dia ya sedikit dari aku. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan dan hal yang gak kalian mengerti, boleh banget tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng teman-teman. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di videoku berikutnya. Bye bye and see you next time.